Sosok Dumaris mertua dibunuh mantan menantu, dermawan suka membantu. Yang dikenal ramah dan baik hati itu. Kejadian tragis tersebut membuat warga komplek geger. Sri Sultan menyebut tidak ada tempat bagi segala bentuk kekerasan di daerah istimewa Yogyakarta, serta meminta proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Salam Pus, belajar dari sesuatu membuat kita cerdas. Ketika manusia kehilangan arah, bangkit sebelum terlambat. Pernahkah sahabat berhenti sejenak dan benar-benar memperhatikan dunia di sekitar kita? Bukan sekedar melihat, tapi memahami, merasakan, dan merenungkan. Hari ini, ada satu kenyataan yang tidak bisa kita abaikan. Perilaku manusia, perlahan tapi pasti, mulai keluar dari nalar dan nilai kepatutan. Kita hidup berdampingan, tapi saling menjatuhkan. Kita terhubung, tapi kehilangan kemanusiaan. Di media sosial, kita melihat orang saling menyerang dengan kata-kata tajam. Komentar penuh kebencian menjadi hal biasa. Merasa senang memojokkan orang lain. Orang yang tidak saling mengenal bisa saling menghancurkan hanya karena perbedaan pendapat. Di dunia nyata tidak jauh berbeda. Tetangga bisa bermusuhan karena hal sepele. Persahabatan hancur karena ego. Keluarga retak karena tidak ada yang mau mengalah. Bahkan dalam hubungan yang paling dekat, yang seharusnya menjadi tempat paling aman, justru bisa menjadi sumber luka dendam. Contohnya, seorang suami dan istri yang dulu saling mencintai, bisa berubah menjadi saling menyakiti dengan kata-kata yang tajam. Bukan karena tidak cinta lagi, tapi karena ego lebih besar dari rasa saling memahami. Hal kecil dibesar-besarkan, emosi diluapkan tanpa kontrol, dan akhirnya hubungan yang dibangun bertahun-tahun hancur hanya karena tidak ada yang mau merendahkan hati. Atau hubungan orang tua dan anak. Orang tua yang seharusnya melindungi, kadang justru melukai dengan tekanan, kemarahan, atau kata-kata yang merendahkan. Tanpa sadar, mereka menanam luka yang akan dibawa anak seumur hidup. Di sisi lain, anak yang seharusnya menghormati bisa membalas dengan sikap kasar, bahkan membenci orang tuanya sendiri. Komunikasi hilang, yang tersisa hanya jarak dan luka. Ini bukan lagi sekedar konflik keluarga, ini adalah tanda bahwa manusia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Lihat juga bagaimana orang rela menyebarkan berita palsu demi menjatuhkan orang lain. Mereka tahu itu salah, tapi tetap dilakukan karena yang penting menang. Lihat bagaimana persaingan berubah menjadi permusuhan. Di tempat kerja bukan lagi tentang berkembang bersama, tapi bagaimana menjatuhkan rekan agar terlihat lebih unggul. Bahkan di jalan raya, orang bisa kehilangan kendali hanya karena disalib. Amarah meledak, emosi menguasai, dan akhirnya terjadi kekerasan. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa manusia yang katanya berakal justru bertindak di luar nalar? Jawabannya sederhana, tapi menyakitkan. Karena kita mulai kehilangan kesadaran diri. Kita terlalu sibuk membuktikan bahwa kita benar. Sampai lupa untuk menjadi baik. Kita hidup di era di mana validasi lebih penting daripada nilai. Di mana terlihat hebat lebih penting daripada menjadi manusia. Tapi, dengarkan ini baik-baik. Tidak semua harus seperti itu. Kita masih punya pilihan. Kita masih bisa berhenti sebelum semuanya benar-benar hancur. Perubahan tidak harus dimulai dari dunia. Cukup dari diri sendiri. Bayangkan, jika seorang suami memilih diam sejenak saat emosi daripada melukai istrinya dengan kata-kata. Seorang istri memilih memahami daripada membalas dengan kemarahan. Bayangkan jika orang tua memilih mendengar, bukan hanya menuntut, dan anak memilih berbicara dengan hormat, bukan dengan amarah. Bayangkan jika kita memilih untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Jika kita memilih diam saat dihina, bukan karena lemah, tapi karena kita sadar
tidak semua hal layak diperjuangkan. Bayangkan jika di tempat kerja kita membantu, bukan menjatuhkan. Kita mendukung, bukan bersaing secara tidak sehat. Bayangkan jika di media sosial kita menggunakan kata-kata untuk membangun, bukan menghancurkan. Kita sering berpikir, satu orang tidak akan membuat perbedaan. Tapi justru dari satu orang semua bisa dimulai. Satu orang yang memilih untuk sabar, satu orang yang memilih untuk jujur, satu orang yang memilih untuk peduli, dan orang itu bisa jadi adalah kamu. Jangan tunggu orang lain berubah. Jangan tunggu dunia menjadi lebih baik. Mulailah sekarang. Mulailah dari cara kamu berbicara, dari cara kamu merespon, dari cara kamu memperlakukan orang lain. Karena pada akhirnya kita semua akan hidup dalam dunia yang kita ciptakan bersama. Jika kita terus saling membinasakan, maka kehancuran bukan lagi kemungkinan, tapi kepastian. Namun jika kita memilih untuk saling menjaga, maka harapan akan selalu ada. Jadi hari ini, pilihlah untuk tetap menjadi manusia di tengah dunia yang mulai kehilangan kemanusiaannya. Karena menjadi baik di dunia yang keras adalah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Pesan untuk setiap hati hari ini, mari kita belajar memahami perasaan orang lain agar tercipta kedamaian. Terima kasih sudah menyaksikan Pus hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share konten ini kepada setiap hati lainnya. Dan dapat follow saya di Facebook dan Instagram, Urin Chan Siahang. Sampai ketemu di episode Pus berikutnya. Pus, pesan untuk setiap hati.